Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya? Mengatur hati dan pikirannya agar menyatu, nyawiji dengan Sang Hyang Sejati Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai khodam untuk non-muslim, apakah bisa? Perlu dipahami terlebih dahulu, memang beberapa keilmuan yang ada di Nusantara ini sekarang kira-kira sekitar tahun 1500-an, kiblatnya ini beralih di ranah Islam. Mengapa bisa begitu? Yang pertama, dahulunya orang yang ada di Nusantara, agama asli yang ada yaitu agama Kapitayan. Mohon maaf, bukan agama Hindu ataupun agama Buddha. Namun agama yang pertama ada di Nusantara yaitu agama Kapitayan. Agama Kapitayan dari awal dahulu sudah meyakini bahwasanya ada zat, ada suatu yang mengatur tentang keadaan yang ada di dunia ini. Jadi mereka meyakini bahwasanya pohon ini ada yang menciptakan, kemudian alam semesta ini ada yang menciptakan, dan yang menciptakan ini sejati, hanya satu. Makanya ketika di sekitar tahun 1500-an, peranan agama Islam mudah diterima di Nusantara karena Islam ini bisa dihadirkan dengan konsep kedamaian, dengan merujuk kepada kebatinan orang Nusantara. Mereka ini konsep batiniahnya bisa sama. Kemudian perlu dipahami bahwasanya khodam ini berasal dari kata khodim yang memiliki makna pembantu, pembantu dari dimensi spiritual. Jadi pembantu dari dimensi spiritual ini sifatnya umum, bisa digunakan oleh siapa saja. Mengapa dalam hal ini kok ada beberapa doa yang mana dalam hal ini doanya sudah meranah kepada ranah Islam? Contohnya, doa orang Jawa dahulu ketika akan tidur itu ada doanya, yaitu Kiai Among, Nini Among, sing momong jiwa ragaku. Aku turu jaganen jiwa ragaku. Kemudian kok ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah loh. Ini kok ada kalimat tauhid, Kang. Memang dalam hal ini ada beberapa keilmuan yang mana agar menjadikan keilmuan tersebut sebagai wasilah, disandarkanlah beberapa kalimat tauhid. Kemudian ada beberapa doa lainnya. Allahumma surataha, cahayaku Nabi Yusuf. Mengapa kok menggunakan kata Allahumma, kok bukan menggunakan Sang Hyang Sejati dan lainnya ya? Karena beliau-beliau, guru-guru kita menyandarkan doa ataupun benda spiritual khususnya yaitu khodam hanya sebagai wasilah, hanya sebagai sarana. Jadi berkenaan dengan hal ini, saya mempelajari beberapa keilmuan khususnya yang berada di kitab Asrorul Hikmah, Manbaul Hikmah, kemudian beberapa kitab hikmah lainnya. Ada beberapa percampuran antara doa yang ada di Nusantara dikaitkan dengan tauhid. Maka dari hal tersebut, menurut saya pribadi, khodam ini bisa digunakan oleh siapapun. Bedanya memang ada beberapa praktek keilmuan yang dalam hal ini disandarkan di ranah keislaman. Kemarin ada beberapa klien saya yang mohon maaf beragama non-muslim, kemudian ingin saya bantu secara spiritual berkenaan dengan masalah kerezekian. Kalau saya ingat-ingat, kira-kira
30% dari klien Kisah Perang Alam rata-rata non-muslim. Dan alhamdulillah, mohon maaf yang non-muslim ini biasanya ketika saya berikan arahan itu cepat. Mengapa kok bisa cepat, Kang? Karena mereka itu bisa menyandarkan hatinya, bisa memiliki sifat sumeleh, bisa memiliki sifat pasrah yang sepenuhnya. Baru-baru saja kemarin saya ini dimintai tolong untuk masalah hajat kerezekian. Kemudian saya berikan wasilah mustika batu Sulaiman. Di dalamnya itu mohon maaf, lebih banyak doa-doa Islami dibandingkan dengan doa Jawa. Alhamdulillah ketika dipraktekkan, belum ada 41 hari mengabari kepada saya bahwasanya sudah mendapatkan pekerjaan di daerah Jepara. Kemudian ada beberapa klien saya yang menyatakan banyak yang terbantu memanfaatkan pusoko yang jimbe. Alhamdulillah terbantu. Jadi menurut saya Gusti Allah ini memiliki peranan sifat profesional. Dalam hal ini Gusti Allah kan memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini melingkup untuk semua orang, bukan hanya untuk kalangan muslim saja. Kecuali mohon maaf Ar-Rahim Ar-Rahim ini memang dikhususkan untuk orang muslim saja. Jadi ketika jenengan berdoa dengan doa apapun, Gusti Allah Maha profesional, siapapun bisa dikabulkannya. Yang paling terpenting Gusti Allah ini menilai dari tingkat kesungguhannya, tingkat tirakatan jenengan. Karena kesuksesan ini harus dengan jalan mujahadah. Mujahadah itu berjuang, bukan hanya dengan menghayalkan. Demikian penjelasan kali ini. Mungkin nantinya kalau ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas, saya persilakan bisa menghubungi saya. Nanti untuk nomor saya, Pak, insya Allah akan saya sertakan di bagian deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.